الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة ربه وأدى أمانته وتركنا جميعا كأمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وأذكر نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون يقول الله تبارك اسمه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam kitabnya memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Menjaga Allah pada pesan-pesannya, pada perintahannya. Begitu juga kita menghargai dan menghormati larangan-larangan Allah. Yang semua itu bukan untuk keuntungan Allah, tapi demi kebaikan kita semuanya. Allah perintahkan kita agar bersatu bersama-sama berserah diri kepadanya dan tidak bercerai-berai, berpecah belah. Tapi sayang, sungguh sayang, wasiat Allah kita abaikan, walaupun kita mayoritas, jumlah kita banyak, tapi bagaikan pasir yang berserakan, hingga kita tidak memiliki wibawa di tengah-tengah bangsa yang lain. Bahkan dalam negeri kita, walaupun umat Islam mayoritas, tapi bukan sebagai pribumi yang memiliki kehormatan, bukan sebagai pribumi yang betul-betul saling menjaga, saling melindungi dan menghormati satu dengan lain. Ini sebagai hukuman Allah karena kita tidak bertakwa kepada Allah dan juga tidak bersatu dalam agama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam wasiatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kita berupaya, berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kita dari hari ke hari. Semakin dekat kepada Allah, jauh dari jalan-jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama aulia-aulia Allah dan menjauh dari aulia-aulia syaitan yang ingin memalingkan kita dari Allah dan jalannya. Lalu Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian membiarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun.
Di sini hadirin sekalian, kalau kita renungkan, berbeda dengan terjemahan yang sering kita dengar. Dalam terjemahan yang sering kita baca, jangan kalian biarkan diri kalian mati, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Padahal maksud dari muslimun di sini, jangan kalian biarkan diri kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslimun bersatu bersama-sama berserah diri kepada Allah. Sebagaimana kiblat kita sama. Kiblat tersebut hadirin sekalian merupakan arah yang menunjuk kepada keridhaan Allah. Dari berbagai macam arah, dari berbagai macam suku bangsa, semua disatukan menghadap ke hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuan kita, yang menjadi pegangan kita, yang menjadi jalan hidup kita. Kalau kita disatukan dalam keislaman kepada Allah, kita akan menjadi kuat. Tidak mungkin mereka akan menyepelekan kita, apalagi akan mengadu domba di antara kita yang membuat kita menjadi lemah. Akhirnya mereka berkuasa di atas kepala kita, padahal bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan terhormat. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, terjadi juga di negara Arab. Saksikan apa yang dilakukan Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jangan kita beranggapan ini hanya merupakan urusan Palestina, merupakan persoalan Palestina. Ini merupakan tanggung jawab dari umat Islam seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua berasal dari sepasang anak manusia yang berasal dari entitas yang sama. Menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya. Dan bumi ini bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menempatkan kita di atasnya. Oleh karena itu batasan geografi, batasan suku, batasan kebangsaan tidak berlaku dalam Islam. Tapi kita merupakan satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Allah mengisyaratkan kepada umat nabi demi nabi, masa demi masa. Setiap nabi menyampaikan pesan Allah, demikian pula nabi kita menyampaikan pesan yang sama. Ini merupakan ikatan di antara kita, bukan suku, bukan bangsa, tapi ikatan di antara kita, ikatan iman dan Islam yang menyatukan seluruh bangsa, seluruh warna kulit. Kita semua hari ini sekalian dihadapkan ke hadapan yang sama. Oleh karena itu, amal dan praktek salat kita menekankan hal ini. Kenapa Tuhan kita sama? Nabi kita sama, kitab kita sama, demikian pula kiblat kita sama. Tapi kenapa kita bercerai-berai? Karena yang kita ikuti hawa nafsu kita. Islam yang disesuaikan dengan hawa nafsu kita, bukan kita mengislamkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan Zionis hari ini sekalian. Dengan jumlah mereka yang sedikit, tapi dengan kekuatan ekonomi mereka, dengan kekuatan media mereka, dengan pengaruh mereka, mereka dapat mempengaruhi dunia untuk memberikan dukungan kepada mereka. Padahal terang-terangan di mata dunia kejahatan yang mereka lakukan. Mereka berulang kali melakukan kejahatan terhadap rakyat sipil. Bayi-bayi yang mati, wanita-wanita yang menjadi korban. Demikian pula mereka-mereka yang kehilangan suami-suami mereka. Bukan sekali mereka lakukan. Tiap resolusi PBB yang dikeluarkan untuk mereka, selalu hari ini sekalian tampil kepala preman Amerika mengeluarkan hari ini sekalian vetonya untuk membela Israel. Tapi bila ada kesalahan yang dilakukan oleh rakyat Palestina dengan persenjataan mereka yang tidak berarti, tujuannya untuk membela kehormatan mereka, menuntut kemerdekaan mereka, dunia mengatakan bahwa mereka teroris. Bahkan di Indonesia berapa banyak media yang menuduh Palestina atau rakyat Palestina atau pejuang Hamas sebagai teroris. Maka hal ini hadirin sekalian juga berlaku juga terhadap perjuangan bangsa kita berjuang berhadapan dengan Belanda. Belanda juga menuduh kita sebagai para pemberontak, sebagai teroris.
Apakah orang yang ingin hari ini sekalian menuntut memperjuangkan kemerdekaannya, hak-haknya, apakah dianggap sebagai teroris? Hamas melakukan pembalasan yang tidak berarti dibandingkan dengan kejahatan Israel dari masa ke masa. Tapi dunia menuduh mereka sebagai teroris. Tahu tidak para jamaah hari ini sekalian, Zionis Israel selalu berupaya untuk mengobarkan peperangan. Karena dengan peperangan yang berkobar, mereka diuntungkan. Bankir-bankir mereka yang diuntungkan. Begitu pula hari ini sekalian, persenjataan yang mereka jual. Seperti yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah mengadu domba di antara rakyat Madinah. Selama ratusan tahun mereka berperang menghancurkan semua hari sekalian infrastruktur mereka. Sampai menggadaikan pertanian mereka, ternak-ternak mereka, bahkan termasuk diri mereka. Mereka yang berperang sedangkan Zionis yang diuntungkan. Ini merupakan bahagian dari proxy war atau al-harbu bin niyabah. Kita yang berperang, mereka yang diuntungkan. Itu pula yang mereka inginkan terhadap bangsa Indonesia. Agar sesama kita saling berperang, diadu domba, dipecah belah oleh kefanatikan yang berbau busuk, sedangkan yang diuntungkan mereka yang bersenang-senang hari ini sekalian dari pertikaian perselisihan yang berlangsung di antara kita. Kita bukan berupaya bersama-sama bersatu mengangkat pemimpin yang adil, yang akan berjuang untuk rakyat, tapi kita dipermainkan oleh partai-partai politik untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang mereka tunjuk, sedangkan mereka tidak layak di tempat-tempat. Orang yang tidak kenal rakyat, yang tidak berjuang untuk rakyat, mereka hidup bersenang-senang, berkoalisi, berkolusi, melakukan berbagai macam kejahatan. Rakyat jelata yang menjadi korban. Kenapa? Karena kita berpecah belah. Ulamanya rela hari ini sekalian untuk menjadi jongos, memberikan fatwa dukungan bukan atas dasar kebenaran, tapi atas dasar manfaat yang mereka terima. Apa yang dialami oleh rakyat Palestina bisa terjadi pada bangsa Indonesia. Negara yang besar bisa berpecah belah di saat keadilan tidak ditegakkan. Sekarang kita saksikan bagaimana krisis ekonomi yang melanda negeri kita hari ini sekalian. Rakyat mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan mereka, lapangan pekerjaan mereka. Bahan-bahan pokok yang naik membumbung tinggi. Begitu pula hari ini sekalian tarif listriknya, tarif bahan bakarnya yang menderita di bawah, sedangkan mereka yang di atas menikmati dari mulai gaji, tunjangan, apresiasi. Mereka terima sebulan bisa mencapai 4 miliar rupiah. Apa yang mereka lakukan untuk rakyat? Mereka tidak berbuat apa-apa untuk rakyat. Oleh karena itu seharusnya kita bangsa Indonesia bersatu. Kita menginginkan pemimpin yang adil, wakil rakyat yang mewakili rakyat. Bukan lagi kita dipermainkan oleh mereka-mereka yang duduk hari ini sekalian pada partai-partai politik. Mereka minta dukungan kita, tapi selesai permainan yang mereka lakukan adalah kepentingan mereka. Ini merupakan fakta yang diketahui oleh setiap bangsa kita. Dan tidak mungkin sama sekali kita akan mampu mewujudkan kebenaran keadilan, melainkan dengan kita bersatu di jalan Allah. Mengabaikan fanatisme kita, mengabaikan hari ini sekalian hawa nafsu kita yang mengejar dunia, tapi kita mempersembahkan yang kita miliki untuk kebangkitan, kejayaan, kesejahteraan bangsa dan negara kita. Hingga kita berani tampil di tengah-tengah bangsa yang lain, menunjukkan bagaimana hari ini sekalian kesejahteraan yang ditegakkan di tengah-tengah negeri kita. Bukan kita hari ini sekalian berlomba dalam korupsi menjadi negara yang terdepan, tapi kita ingin berlomba-lomba sebagai negara yang menegakkan keadilan di mata hukum. Kaya miskin, yang kuat dan lemah sama. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Islam bukan teroris. Yang berjuang untuk kebenaran keadilan bukan teroris. Begitu juga rakyat Palestina yang menuntut hak mereka bukan teroris. Sebagaimana dulu kita berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negeri kita. Sayang, sungguh sayang. Sebahagian kita mengatakan bahwasannya rakyat Palestina bukan sebagai tuan rumah. Tapi Israel
Demikian pula orang-orang Yahudi, mereka lah yang berhak terhadap tanah Palestina. Tahu tidak para jamaah sekalian? Bani Israel, kata Israel kembali kepada Yakub. Bani Israel anak-anak Yakub sebanyak 12 yang melahirkan nabi-nabi dan para pemuka. Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Sedangkan Ibrahim bukan berasal dari Palestina, bukan juga berasal dari kota suci Mekah. Ibrahim berasal dari Babilonia, Irak. Tapi dia hijrah membawa keimanannya menuju Yerusalem, berdiam di sana. Dia melahirkan anaknya Ismail. Allah perintahkan menuju ke lembah yang sekarang dinamakan kota suci Mekah. Di sana bersama sang putra mendirikan kota suci Mekah. Sedangkan di Yerusalem bersama putranya Ishak mendirikan kota suci Baitul Maqdis. Dua kota suci ini merupakan dua kota suci yang dibangun oleh keluarga Ibrahim. Tapi tempat di mana kota suci tersebut dibangun bukan tempat kelahiran Nabi Allah Ibrahim. Tapi dalam Islam, Islam tidak mengenal batasan suku dan geografi. Bumi Allah ini merupakan bumi yang Allah sediakan bagi kita keluarga besar umat manusia. Dan Allah menetapkan walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah menuliskan hadirin sekalian dalam kitab Zabur, setelah kitab Taurat, bahwasanya bumi ini Allah akan wariskan bagi orang-orang yang saleh. Bukan bagi Zionis, bukan bagi orang-orang Palestina, tapi bagi orang-orang yang saleh yang beriman kepada Allah. Baik Indonesia, baik negara manapun, Allah ciptakan, Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh dan beriman. Kalau mereka ingkar dan kafir, Allah tidak larang mereka, tapi kelak hisab mereka di hari kemudian nanti, hisab yang amat berat. Seharusnya kita bersyukur pada Allah dengan nikmatnya. Allah ciptakan kita, muliakan kita dari kebanyakan makhluknya, tempatkan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya. Allah sediakan semua ini untuk kita semua. Masa kita ingkar dan lupa kepada Allah? Masing-masing bertepuk dada membanggakan bangsa dan sukunya atau kelompok dan golongannya. Seandainya orang-orang Israel, mereka hidup damai, bertakwa kepada Allah, tidak mengganggu dan membalimi orang lain, mereka memiliki hak terhadap tanah Palestina. Itu merupakan bumi Allah yang Allah sediakan bagi mereka. Tapi kejahatan Zionis sudah melampaui batas. Mereka mengacaukan dunia dengan permainan mereka. Di mana hari ini sekalian dengan kekuasaan ekonomi mereka, mereka menciptakan peperangan di Jerman. Peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua, tidak lepas dari ulah perbuatan mereka. Allah berfirman, "Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah." Tiap mereka berupaya menyalahkan peperangan, Allah padamkan api peperangan yang mereka nyalakan. Ini menjelaskan bagaimana keterlibatan mereka dari masa ke masa untuk mengobarkan peperangan demi keuntungan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus waspada, berhati-hati. Umat Islam jangan mau diadu domba. Kita wajib bersatu, baik ulamanya, pejabatnya, wakil rakyatnya, begitu juga aparat TNI dan kepolisiannya maupun sipil harus bersatu untuk berjuang demi bangsa dan negara. Kita bisa melakukan dialog, melakukan perbaikan, tapi ingat, dalam mengangkat calon-calon pemimpin kita, wakil rakyat kita, pilih orang-orang yang betul-betul berjuang untuk bangsa dan negara. Itu yang kita harapkan, insya Allah. Bukan berjalan mundur ke belakang, berjalan maju ke depan. Kita melindungi keamanan, kesatuan, kedaulatan bangsa kita. Kalau tidak, nasib kita akan lebih buruk dari apa yang dialami oleh Filistin. Wal iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum minadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli fakabbirhu takbira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Thumma qala ba'da dhalika, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma ijma' kalimatal muslimin. Allahumma alif ya rabbayna baina ibadikal mu'minin. Allahumma lumma sya'thana wajma' kalimatana waj'alna ya rabbana min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul ghalibun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.